Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan 8. Itu materi baru, kita masuk ke dalam bab 4, yaitu mengenai teks novel ya. Teks novel. Novel itu berbeda dengan cerpen ya. Novel itu adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan seorang lain yang menonjolkan watak dan sifat dari pelaku. Ingat, ada perbedaannya ya. Yang kalian katakan cerpen itu sama Bu dengan novel, padahal berbeda ya. Novel dengan cerpen itu berbeda. Kalau kalian ditanya, nah apa pengertian dari cerpen? Cerita pendek itu bukan artinya, tapi singkatan dari cerpen. Jadi berbeda ya. Kalau ditanya cerpen itu apa? Cerita pendek Bu. Nah, jangan lagi jawab seperti itu, padahal dia ada pengertiannya. Kalau cerpen dia hanya terdiri dari satu masalah, sedangkan dari novel ini rangkaiannya lebih banyak lagi ya masalahnya. Jadi kita bisa menyimpulkan perbedaan dari novel dan cerpen tersebut. Nih, Ibu sudah menuliskan perbedaan novel dengan cerpen. Jangan sampai kalian bingung, oh cerpen itu apa ya, novel itu apa yang membedakannya. Kita lihat dari yang pertama. Kalau novel itu alurnya lebih rumit ya. Alurnya itu lebih rumit ya. Karena di dalam novel ini dia lebih dari satu konflik ya. Jadi alurnya bisa jadi dia maju, kemudian mundur atau campuran. Tapi dalam cerpen alurnya lebih sederhana. Kalau dia menggunakan alur maju terus gitu, tidak balik lagi nanti ulang lagi. Makanya di dalam novel dia lebih rumit ya, karena dia ada perubahan nasib dalam tokohnya. Tapi kalau dalam cerpen di cerita dalam tokoh itu, dia kalau sudah menderita ya menderita terus. Tapi kalau dalam novel dia ada perubahan nasibnya. Dua, tokoh lebih banyak dan berkarakter ya kalau dalam novel. Tapi kalau cerpen dia hanya memunculkan beberapa tokoh saja, karena tidak banyak, karena di dalamnya hanya ceritanya sederhana ya. Tiga, latar yang digunakan dalam novel itu luas ya, dalam waktu yang lama digunakannya. Misalnya kalian gunakan latar itu di rumah itu banyak dia ceritanya. Tapi kalau misalnya latar yang di dalam cerpen ya, dia sebentar dan sederhana. Hanya sekilas saja dia menggunakan, oh latar ini terjadi di sekolah. Sudah, tidak dibahasnya di mana lagi, di ruangan guru atau di mana, tidak. Terus konfliknya ya, konflik lebih dari satu kalau novel. Makanya masalahnya, konflik itu masalah. Kalau masalah kita lebih dari satu, itu bisa kita buat novel dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalian kalau rajin nulis ke buku harian, kalian tulis dalam itu bisa jadi berupa novel ya, dijadikan novel. Karena di dalam buku harian kalian itu akan lebih dari satu masalah yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Karena masalah itu nggak usah dicari, pasti datang sendiri masalah itu ya. Jadi nggak usah cari masalah. Terus 4, terdiri dari satu konflik dalam cerpen ini. Kalau di dalam cerpen dia hanya satu konflik, ada satu masalah ya. Terus unsur intrinsik, bahas lagi unsur intrinsik, berarti ada juga unsur ekstrinsiknya. Kalau unsur ekstrinsik dia berkaitan dengan nilai agama, politik, sosial ya. Tapi kalau unsur intrinsik dia kembali ke bagian dalam ceritanya, bukan di luar dari cerita. Kalau unsur intrinsik dia terdapat tema atau gagasan pokok dari cerita. Misal di novel yang di Terelie itu novelnya yang daun yang jatuh tidak pernah menyalakan angin ya. Nah itu kita bisa ambil temanya apa. Tidak boleh menyalakan dalam keadaan itu. Terus alur yang di dalam novel itu adalah rangkaian peristiwa yang terjadi berdasarkan urutan waktu kejadian. Kalau alur dalam cerita novel yang angin itu, daun yang jatuh tidak pernah membenci angin, itu alurnya campur. Karena di dalamnya itu banyak peristiwa yang terjadi. Ada ceritanya yang dulu, nyambung lagi ke masa yang akan datang, balik lagi ke yang dulu, itu dalam alurnya. Tokoh penokohan. Tokoh ini pemain dalam cerita yang ditulis juga sifatnya. Baik dia orang yang baik ataupun jahat di dalam novel tersebut. Latar ini bisa jadi tempat, waktu, dan suasana. Kita lihat latar tempatnya, misalnya dalam cerita itu yang
novel yang saya baca itu tempatnya terjadi di mana? Misalnya di rumah, Tania, ada juga di sekolahan, ada di luar negeri. Itu waktunya, kapan terjadinya, ya? Suasananya bagaimana, sedih atau menakutkan, itu suasananya ya. Terus 5, sudut pandang. Sudut pandang itu cara pengarang ya menempatkan tokoh dalam cerita. Misalnya kalau dalam cerita dia menggunakan aku, berarti dia menggunakan orang pertama atau dia menggunakan namanya. Misalnya dalam cerita novel tersebut dia menggunakan nama Tania sebagai ini pemainnya atau tokohnya. Itu berarti dia orang ketiga. Terus amanat, pesan yang ingin disampaikan. Ya, pesan yang ingin disampaikan dalam novel itu ada pastinya ya. Setiap pembicaraan orang itu ada pesan yang ingin disampaikan kepada kita, baik dia tersirat maupun tersurat. Kalau tersirat kita harus memahami dulu kalimatnya, terus kita menelaah, oh berarti pesan dia ini. Ada juga yang tersurat. Kalau yang tersurat ya, pesan yang ingin disampaikan itu sudah ada di dalam teks ya. Terus yang berikutnya, struktur teks novel. Yang pertama, abstrak ya. Abstrak ini yang ada di bagian depan dalam cerita ya, atau juga di belakangnya itu, yang di belakang kulit yang novel itu ada cerita, ringkasan ceritanya. Ya, kalau kalian beli novel itu biasanya ngelihat di bagian belakang. 2 yang kalian lihat. Pertama, abstraknya, kedua harga dari novel tersebut ya. Abstrak di bagian belakang belum tentu ceritanya sama dengan bagian dalam ya, karena dia hanya ringkasan cerita awalnya saja. Terus orientasi. Orientasi ini perkenalan. Mengenalkan terlebih dahulu. Siapa tokoh ini, tinggal di mana dia itu. Terus komplikasi, awal munculnya masalah. Kalau di dalam cerita yang daun yang jatuh tidak membenci angin itu awal muncul masalah itu ketika ayahnya meninggal. Ya. Tulang punggungnya sudah nggak ada lagi, jadi muncullah masalah itu. Mungkin sudah itu evaluasi. Nah, memuncaklah masalah yang terjadi. Akhirnya mereka putus sekolah. Ya, putus sekolah awalnya, nanti ada resolusi. Nah, resolusi dari mereka putus tadi, ketemulah seseorang laki-laki yang disebutnya sebagai malaikat. Jadi menyelesaikan masalahnya. Jadi mereka sekolah lagi. Karena disekolahkan oleh mereka, itu cerita dalam anginnya, ini daun yang jatuh tidak pernah membenci angin ya. Terus koda, penutupnya. Penutup dari cerita tersebut dalam novel. Kalau cerita yang di Terelie yang daun yang jatuh tidak membenci angin, penutupnya itu endingnya si Tania tamat kuliahan di luar negeri ya oleh jasa si malaikat tadi ya. Jadi kalian memang harus sering literasi lah, membaca novel ya, cerpen-cerpen, atau kalian buat sendiri ya. Kalau kalian rajin menulis buku harian, kalian bisa membuat novel sendiri ya. Sudah, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.